Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi motivasi dan partisipasi kerja. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Iwan Setiawan dan rekan saya ada Bapak Jahrudin, kemudian juga Ibu Eva Ravena. Langsung saja ke pembahasan inti. Ketika kita bertanya tentang motivasi, apa itu motivasi? Motivasi diambil dari kata motif yang berarti dorongan. Nah, kemudian para tokoh juga mengatakan bahwasannya motivasi itu adalah, ini saya mengambil kutipan dari Robert Baron et al. Beliau mengatakan bahwasannya motivasi itu sebagai energi untuk membangkitkan dorongan dalam diri. Kemudian setelah kita tahu apa itu motivasi, apakah, ya ini pertanyaannya, apakah motivasi tersebut ada cara-caranya? Apakah cara untuk menyemangati pegawai itu ada? Jelas. Di sini saya menuliskan ada 5 hal yang akan mampu memotivasi untuk para pegawai. Yang pertama, itu adalah prinsip partisipasi. Prinsip prinsip partisipasi di sini adalah upaya untuk memotivasi kerja. Jadi seorang pegawai itu perlu diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang dicapai oleh pemimpinnya. Jadi seolah-olah karyawan tersebut bukanlah seorang pegawai, tapi berperan juga dalam pencapaian kesuksesan perusahaan tempat dia bekerja. Itu ya, dapat dipahami. Kemudian yang kedua, ada yang namanya prinsip komunikasi. Yang dimaksud dengan prinsip komunikasi adalah segala sesuatu hal yang berhubungan dengan usaha pencapaian tugas dengan informasi yang jelas tentunya. Ini lanjut ke prinsip yang ketiga adalah cara untuk menyemangati pegawai itu dengan cara mengakui andil bawahan. Ya, jadi intinya kita jangan menganggap bawahan tersebut adalah pekerja. Ya, sebisa mungkin para pekerja tersebut diikut sertakan untuk mengambil sebuah keputusan di mana hal tersebut eh, akan ikut mensukseskan tujuan-tujuan dari perusahaan tempat dia bekerja. Yang keempat, ada prinsip pendelegasian wewenang. Jadi seolah-olah pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai atau bawahannya. Jadi rek kumaha wae carana wayahna didinya kudu bisa miakeun ieu barang, contoh untuk dunia perdagangan. Ya, dan saya yakin Anda bisa. Ya. Kemudian yang terakhir ada prinsip member perhatian. Yang dimaksud dengan prinsip member perhatian di sini, seorang pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan oleh pegawai atau bawahannya. Jadi apa keinginan para pegawai? Intinya pemimpin harus mengerti kondisi, sikap, mental dan para pegawai pada saat tersebut. Nah, sehingga para pegawai akan merasa nyaman di tempat dia bekerja. Seperti itu ya. Kemudian setelah motivasi atau prinsip-prinsip, kemudian ada teknik yang dinamakan dengan teknik motivasi. Ya, teknik motivasi, ya. Yang pertama ada teknik pemenuhan kebutuhan pegawai. Pemenuhan kebutuhan pegawai merupakan fundament yang mendasari perilaku kerja. Jadi, kenapa seorang mau bekerja? Karena dia punya keinginan atau sebuah kebutuhan. Contoh, manusia butuh makan. Sudah jelas, ketika seorang tersebut tidak mempunyai uang, otomatis jiwanya meronta-ronta untuk bekerja dan harus mendapatkan uang untuk membeli sebuah beras, seperti itu. Ya. Kemudian, ada teknik komunikasi persuasif. Yang dinamakan dengan teknik komunikasi persuasif, ini adalah merupakan salah satu teknik memotivasi kerja pegawai yang dilakukan dengan cara mempengaruhi secara ekstralogis, dan isinya ini ada 6 ya, disingkat AIDS ya. Nah, ini singkatannya. Kalau kita rumuskan menjadi sebuah kalimat, penggunaan pertama kali pemimpin harus memberikan perhatian kepada pegawai tentang pentingnya tujuan kerja. Jika telah timbul minatnya, maka harus menjadi kuat untuk mengambil keputusan.
dan melakukan tindakan kerja dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin. Kemudian, dengan demikian, pegawai akan bekerja dengan termotivasi tinggi dan merasa puas terhadap hasil kerjanya. Ini ya, teknik yang digunakan untuk memotivasi kerja para pegawai. Kemudian, yang selanjutnya, ini adalah materi yang seharusnya sudah ya pada semester-semester sebelumnya, yaitu tentang teori-teori motivasi. Ya. Jika kita mengingat kembali teori tersebut, kita teringat pada semester-semester yang sudah lewat. Ini ada teori Abraham H. Maslow. Ya, dia berpendapat bahwasannya motivasi itu terbagi 5. Ya, motivasi seseorang terbagi 5. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologikal, yang mana seorang akan termotivasi untuk mencari uang sebelum terpenuhi sandang, pangan, dan papannya. Ya. Saya sering melihat sekarang di media-media sosial banyak sekali orang-orang yang menuliskan infoloker dong, ya, minta pekerjaan dong. Kenapa mereka berbuat seperti itu? Karena mereka punya keinginan, mereka punya kebutuhan, ya, yang harus mereka beli dengan uang. Cara mendapatkan uang ya dengan bekerja. Maka dari itu jiwa mereka meronta-ronta untuk mendapatkan sebuah pekerjaan demi mendapatkan sesuap nasi atau membeli sebuah baju dan lain-lain. Kemudian ini yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Ini juga akan memotivasi seseorang ketika kebutuhan akan terbebasnya dari bahaya fisik, rasa takut kehilangan pekerjaan dan materi, seperti contoh rasa aman tina hutang, ya. Apalagi kalau ibu-ibu sudah bekerja sama dengan bank-bank non lah, seperti itulah bisa katakan dengan bank emok, ya. Dikarenakan dirinya mempunyai hutang, ya, dia ingin sekali bekerja untuk membayar hutang tersebut. Ya, seperti itu. Sehingga tidak ada lagi orang yang akan menagih ke rumahnya, sehingga dia merasa aman, damai ketika sudah tidak ada yang menagih. Apalagi sudah terbayar hutangnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan sosial. Seseorang akan mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang, ya, karena merasa dirinya adalah makhluk sosial, yang mana dalam lingkungan hidup seseorang itu banyak sekali tetangga-tetangga yang orang malah papanas-panas, meureun bisa kawas gitu. Ketika tetangga membeli motor, kita juga ingin membelinya, ya, sehingga jiwa kita termotivasi kembali. Saya harus mendapatkan uang, saya harus membeli motor seperti tetangga saya. Yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Ketika seseorang sudah bekerja, otomatis dia akan dihargai. Ya, beda lagi dengan orang yang sedang menganggur. Dia akan dikatakan pengangguran, sehingga jiwanya akan melemah. Ya. Tidak ada lagi penghargaan dari orang-orang setempat karena yang disandangnya adalah nama penganggur. Beda dengan bekerja seperti ASN, kemudian yang punya jabatan-jabatan di atas. Mereka akan dihormati karena dengan pekerjaannya. Mereka akan dihormati karena dengan jiwa sosialnya. Ya, kenapa atuh banyak oknum-oknum yang ingin menjadi ASN dengan cara menyuap? Karena mereka ingin dihargai setelah mereka lulus menjadi ASN. Kemudian mereka juga akan merasa aman karena apa? Ada uang pensiunan. Setelah masa tua mereka tidak akan susah lagi mencari uang karena tetap uang mengucur. Itu sehingga menjadi motivasi di mana dirinya ingin sekali bekerja. Nah, yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi. Apa itu kebutuhan aktualisasi? Yang dimaksudkan dengan kebutuhan aktualisasi diri itu adalah kebutuhan untuk mengembangkan diri.
Ya, ada juga yang bekerja dengan niat saya ingin mencari pengalaman supaya saya bisa lebih berkembang, sehingga setelah punya pengalaman saya akan membuka perusahaan sendiri. Itu bisa, sehingga orang-orang akan mempercayai diri saya bahwasannya saya adalah bisa. Ya. Kemudian teori yang kedua itu adalah teori Herzberg. Ya, teori Herzberg ini adalah teori motivasional, hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Ya. Jadi maksudnya adalah saya harus bekerja, ya, karena saya tidak mau dikatakan seorang penganggur. Itu akan ada tumbuh dorongan dalam diri. Ya, itu masuk pada teori Herzberg. Kemudian ada juga yang dikatakan dengan teori keadilan. Yang dimaksud dengan teori keadilan ini adalah inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi dan imbalan yang diterima. Ketika Anda seorang manajer, otomatis upah Anda akan jauh berbeda dari seorang office boy. Itu, ya. Sehingga termotivasi, saya harus bekerja keras, saya harus menjadi seorang direktur supaya gaji saya lebih besar. Ya, hartos, kemudian hartos lah. Anu salajengna ada juga yang dikatakan dengan teori harapan. Maksud teori harapan di sini adalah motivasi merupakan akibat dari suatu hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan. Nah, ya. Saya membuka sebuah perusahaan kecil. Contoh, saya membuka sebuah perusahaan keripik. Ya. Mulai dari kecil. Cita-citanya apa? Saya ingin sekali mengekspor keripik kelapa ini sampai ke luar negeri. Ya, terus dengan segala macam cara dia dilakukan. Lama-kelamaan cita-citanya tercapai. Itu tujuannya. Itu ada yang dikatakan dengan teori harapan, sehingga menjadi motivasi dalam diri untuk dirinya lebih berkembang dan lebih baik lagi. Nah, lantas apakah ada hubungannya antara motivasi kerja dan kinerja? Jelas. Ketika seseorang sudah mempunyai motivasi kerja yang kuat, otomatis yang menjadi hubungan dengan kinerjanya itu adalah tentang kualitas, ya. Nah, ketika seseorang sedang bersemangat dalam bekerja, otomatis hasil pelaksanaan sebuah kegiatan itu akan menjadi atau mendekati tujuan yang diharapkan. Nah, jadi ketika seseorang sedang semangat, otomatis apa yang diharapkan oleh perusahaan itu setidaknya, ya, akan tercapai karena dengan semangat para pekerja. Yang kedua, hubungan motivasi dengan kinerja itu adalah quantity. Yang dimaksud dengan quantity itu apa? Ketika seorang sedang bekerja dengan penuh semangat, otomatis jumlah barang yang dihasilkan pun itu akan melebihi kapasitas di mana dirinya sedang down atau sedang tidak semangat. Ya, ibaratnya kalau dina film kartun mah, seorang Kotaro Minami, seorang manusia, ya, ketika sudah berubah menjadi Power Ranger atau berubah menjadi baja hitam RX, kekuatannya akan bertambah. Ya, seperti itulah manusia ketika sedang lemah dan ketika sedang termotivasi, jelas hasil yang didapatkan ketika bekerja itu akan berbeda. Ya. Kemudian yang ketiganya ada timelines, ya. Adalah tingkat sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu yang dihendaki, ya, atau dikehendaki. Ketika keinginan seorang atau seorang pemimpin perusahaan, barang kudu beres tanggal 7 atau semingguan, ya. Ketika pegawainya sedang semangat, otomatis target tersebut pasti bisa, ya. Beda lagi ketika seorang pemimpin perusahaan menyuruh kepada orang sedang malas-malasan. Tanggal 7 kudu beres. Jiwanya sedang lemah, jiwanya sedang malas, otomatis motivasinya hilang dan kualitas kerja pun berkurang. Kuantiti barang akan berkurang.
ya. Kemudian waktu yang dibutuhkan pun harus lebih panjang seperti itu. Yang keempat, need for supervision. Supervision adalah tingkat sejauh mana seorang bekerja dalam melaksanakan suatu fungsi pekerjaan yang memerlukan pengawasan seorang manajer untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan. Jadi harus ada pengawasan dulu dari supervision. Supervisi, ya, tugas supervisi itu adalah untuk mengawasi, ya. Ketika seseorang sedang bekerja diawasi, itu pekerjaannya akan jelas berbeda, akan semangat, wah ada yang mengawasi, ya. Kemudian tadi nyambung lagi dengan yang tadi, ya, ketika sedang ada yang mengawasi, saya harus terlihat lebih bagus supaya saya dipertahankan di perusahaan ini. Itu adalah sebuah motivasi. Yang terakhir adalah interpersonal impact. Merupakan tingkat sejauh mana karyawan memelihara harga diri, nama baik, dan kerjasama antara rekan kerja dan bawahannya. Tuh, asal harto jadinya mah. Kemudian, ini kita lanjut dengan pandangan motivasi dan partisipasi kerja dalam sebuah organisasi. Ya. Yang pertama ada model motivasi tradisional. Nu kumaha model motivasi tradisional teh? Yeuh, anu geus tradisional mati baheula gen. Buruh. Lamun urang gawe pasti diburuhan, urang sok sumanget. Cak kitu. Jadi memberikan dorongan kepada karyawan agar melakukan tugas mereka dengan berhasil. Nah, kemudian para manajer menggunakan sistem upah. Itu yang dinamakan dengan model tradisional. Kemudian juga ada model hubungan antar manusiawi. Menemukan bahwa kontak sosial yang dialami mereka dan nah ini yang dikemukakan oleh Elton Maya dan peneliti tentang hubungan manusia lainnya menemukan bahwa kontak sosial yang dialami mereka dan kebosanan serta rutinitas pekerjaan merupakan hal yang mengurangi motivasi dalam bekerja. Ini model hubungan manusiawi. Ya, meureun kudu aya tuh liburan. Kudu aya meureun piknik supaya tidak jenuh dalam pekerjaannya. Kemudian juga ada model sumber daya manusia. Nah, tugas manajer dalam model ini bukanlah menyuap para karyawan dengan upah atau uang, tapi juga untuk mengembangkan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan organisasi anggotanya. Ya. Jadi kudu saling inti namanya antara pegawai jeung pamimpin teh kudu saling menghargai, kudu saling menghormati, kudu saling support, kudu saling nyumangetan supaya tujuan tanggung jawab untuk mengembangkan sebuah perusahaan itu tercapai oleh organisasi atau anggotanya. Demikian itu dia yang bisa kami sampaikan di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan tidak dapat dipahami ya, supaya banyak pertanyaan dan saya rasa juga ini tidak akan ada pertanyaan. Dicukupkan sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.